Ya, karena nih menurut gua kalau lu capek tapi lu seneng itu lu berada di passion yang benar. Tapi misalkan kalau sebaliknya? Nah, ya itu yang lu salah jurusan berarti. What's up bro dan sister yang lagi stay at home dan yang lagi work from home. Kali ini gue bakal ngelanjutin podcast kemarin via video call, tapi yang berbeda dari kemarin. Kalau kemarin itu topiknya tentang corona. Kalau sekarang gue bakal ngebahas tentang perbedaan dari SMA dan SMK. Mungkin karena sekarang lagi karena kebetulan gue SMA dan kerabat gue yang akan gue tanyain ada masuk SMK, jadi apa salahnya sih ngebuat. Halo Dip. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi udah mulai gue record ya. Ya. Oke. Sebelumnya gue mau kenalin dulu nih teman gue, namanya siapa? Diva. Hai. Zahira Diva. Panggilannya Ya. apa Dip? Panggilannya apa Dip? Dip. Dip doang? Iya. Oh. Kenapa kayak Dip? Oh Dip. Jadi Dipa ini si Dip ini adalah salah satu enemy gue ya. Yoi nggak? Yes. Enemy gue dari jadi gue sama Dipa ini kenal dari kelas 9 ya Dip, waktu gue pindah ke Bekasi. Jadi kali ini gue mau pengen ngebahas tentang perbandingan dari SMA dan SMK, karena kebetulan kan gue SMA nih dan lu juga SMK. Jadi apa salahnya sih untuk adik-adik kelas yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi kan mungkin bisa jadi salah satu problem solving juga kan untuk ada yang masih labil untuk masuk SMA atau SMK. Jadi SMK itu terkenal dengan teorinya, sedangkan SMK terkenal dengan prakteknya. Iya. Nah, hal yang dimaksud dengan praktek itu untuk khusus lu nih. Lu itu jurusan apa nih, Dep? Travel, tour and travel. Tour and travel berarti kalau tour and travel itu ngebahas tentang apa ya itu? Tentang guiding, terus pemesanan tiket, airlines, terus MICE, event-event, terus kuliah perusahaan. Gitu sih lebih ke kayak guiding, tour guide. Oh, tour guide juga salah satu juga? Iya, guiding kan itu ntar buat tour guide. Oh, gue kira cuman kalau pariwisata ya? Iya, pariwisata tuh cuma gue yang travelnya. Oh, travel. Emang apa di dalam pariwisata itu emang ada terbagi celah-celah lagi? Ada cabang-cabangnya lagi? Kalau di sekolah gue tuh pariwisata tuh ada 3, jasa boga, perhotelan, sama travel. Nah, gue yang travel. SMA itu kan ada UN ya, Dip? Nah, kalau SMK itu ada apa itu, Dip? Ada UN juga, kita sama UN, US, sama satu lagi UKOM, uji kompetensi. Kayak misalnya, kalau nih, ntar kan gue travel kan, UKOM-nya gue itu kayak nge-guiding orang, nge-gaji orang? Ya. Jadi kayak salah satu. Oh, jadi kayak salah satu bisa ngebuat lapangan kerja gitu ya? Iya. Kalau Kenapa? SMA. Kenapa kalau SMA? Ya kalau SMA ujiannya kayak apa UN doang sama US, apa ada prakteknya juga. Jadi kalau SMA itu kan setahu gue, jadi sebelum kita masuk ke kuliah nih, kayak contoh kuliah, kita tuh ada yang namanya SBM, SNM, mandiri, sama ujian sekolah. Nah, ujian sekolah itu kayak buat ngedapetin NEM itu mungkin bergunanya untuk kayak kita masuk PNS. Pokoknya yang berbau-bau dengan negara itu pasti UN itu kepake. Oh, pakai ya NEM ya? Pakai. Jadi kalau NEM itu anggapnya kayak nggak terlalu penting lah buat masuk ke kuliah-kuliah PTN. Jadi yang penting itu SNM itu kan yang jalur rapot. Sedangkan SBM itu yang jalur kayak tulis, entah mandiri itu kayak saudaraan sama SBM. Ya. Saudaraan. Jadi gitu. Jadi misalkan lu nggak keterima nih lewat SNM, mungkin lu bisa ke step selanjutnya kayak ke SBM. Nggak lolos lagi mandiri. Kalau nggak mandiri ya udah swasta. Kalau nggak ya swasta ya lu bisa ngelanjutinnya tahun depan. Tuh. Bisa langsung kerja apa enggak sih? SMA bisa. Banyak juga sih orang yang mungkin mager buat ngelanjutin kuliah atau nggak ada dana kan, bisa kerja dulu buat kayak nyari sampingan tuh. Terus kan kalau SMA gitu kan jurusan kan ada 3 noh, IPA, IPS, bahasa. Biasanya IPA kan kayak ngecakup fisika, biologi, terus kimia,
terus matematika, terus ada IPS ada sejarah, geografi, antropologi. Kalau bahasa kan kayak ada ngebahas tentang lu harus bisa bahasa Mandarin, bahasa Perancis. Nah, kalau SMK itu apa, Dip? Kan tadi gue jelasin kalau di gue ya, kalau gue kan nomor itu pariwisata. Kayak jasa boga, perhotelan, travel. Tapi gue kurang tahu kalau kayak yang suka kayak ada yang mesin, komputer, farmasi. Kalau gue kurang tahu kalau yang sana. Oh, kurang tahu ya. Cuman kalau untuk pariwisata kurang lebihnya ngebahas tentang yang udah lu jelasin tadi. Terus misalkan kalau lulus SMA kan bisa milih ya antara kerja atau lanjut kuliah. Nah, kalau SMK itu bisa kuliah nggak sih? Bisa, SMK tuh bisa kuliah. Tapi rata-rata anak SMK tuh kayak gue udah praktek gitu. Gue kayak rata-rata mereka udah lebih pengen kerja sih. Apa sih kayak misalnya kan mereka SMK nih, terus ada event gitu kalau pariwisata kan. Nah, mereka tuh kan digaji. Mereka udah ngerasain kerja, digaji, terus kayak langsung, ini gue udah aja di sekolah. Kayak langsung kayak gitu. Enggak, bercandanya. Oh, berarti jadi sama. Oke. Jadi itu yang tadi lu bilang itu benar itu? Iya. Benar, berarti kalau temen-temen gue kan kayak gitu sih. Oh, berarti lu lulus, terus lu dikasih kayak lapangan kerja, terus lu itu permanen atau sementara? Tergantung kalau lu kerjanya bagus ya permanen. Jadi gini, kita kan ada namanya tuh PKL, praktek kerja lapangan. Itu tuh kalau jurusan gue 3 bulan. Terus seminggu di beberapa objek wisata. Kalau yang perhotelan sama jasa boga itu 6 bulan. Nah, nanti pas kita kerja di situ tuh kita juga dinilai kayak gimana prakteknya. Kalau bagus, ntar pas lulus lalu dipanggil. Kalau dipanggil lagi itu biasanya apa dikasih, kalau yang kayak buat ngetes itu dikasih waktu berapa waktu itu? Dikasih waktu atau enggak sih? Kalau kayak kerja pelatihan tergantung ya? Iya, tergantung jurusan. Kalau jurusan gue cuma 3 bulan. Terus yang lo bilang tadi apa? Jasa boga atau tata boga? Iya, jasa boga. Jasa boga itu apa itu? Kalau di gue jasa boga itu apa? Masak-masak. Berarti pariwisata itu selain bisa tour guide, bisa yang jual tiket-tiket itu juga bisa masak, harus bisa masak juga? Iya, bisa masak. Oh, berarti lo kan jurusan gue nggak bisa masak. Kira gue lo bisa masak ya? Kira gue lo harus ini 3 itu lo harus bisa ngelakuin dalam satu hal itu. Ternyata enggak tuh? Enggak. Kira gue lo dalam 3 hal itu lo harus bisa nguasain semuanya. Enggak. Jadi gini, Dip, gue kan punya temen nih, SMK juga. Awal gue masuk kan, gue juga sempat tergiurkan buat masuk SMK juga, jurusan multimedia. Nah, dia 2 atau 3 tahun lah, 3 tahun lah. Tahun lalu dia lulus, dia kerja, sama kayak yang lo bilang tadi PKL. Nah, dia bilang katanya, ini mah mungkin gue PKL gue karena kerja gue bagus, terus terus mungkin gue bakal jadi permanen nih kerja di sini kayak ya multimedia juga. Terus ternyata dia cuma dikasih durasi waktu 3 bulan buat kerja, setelah itu dia dikena PHK. Mungkin beda perusahaan itu beda rules ya. Kalau perusahaannya baik, dia bisa dipanggil lagi. Oh, bisa dipanggil lagi. Tapi dia katanya udah kerjanya bagus. Terus dia tiba-tiba kena kayak resign gitu. Resign mah berhenti sendiri ya. Kayak langsung diberhenti gitu, kayak dipecat gitu. Ya. Itu gimana tuh? Mungkin tergantung karena itu juga sih ya. Kalau bisa beberapa faktor, kalau perusahaan yang mungkin perusahaannya udah kelebihan pegawai. Kadang juga ada perusahaan yang kayak nggak terlalu percaya sama anak PKL. Banyak kayak gitu. SMA kan ada yang namanya linjur nih, lintas jurusan, tahu kan? Oh, tahu. Kayak dari IPA ke IPS, terus biasanya peluang buat dari IPA ke IPS kan bisa besar tuh, mungkin 80% bisa pindah ke IPS. Nah, sedangkan dari IPS ke IPA itu kan sulit kan, lu harus butuh apa. Nah, kalau di SMK itu bisa nggak sih kayak lu dari pariwisata terus lu bosen pindah ke kayak ke farmasi atau kemana, itu bisa nggak? Nggak bisa, karena kalau menurut gue secara logika nggak bisa. Karena kan mereka kalau udah SMK itu kan dipelajarnya benar-benar sampai dalam kan, sampai praktek. Terus kalau lu praktek pariwisata, prakteknya nge-guiding, terus lu tiba-tiba masuk bikin obat dari farmasi, itu kan susah. Betul. Mungkin kayak ke DB, ke jasa boga, ke perhotelan tuh bisa pindah, tapi masih dalam satu lingkup. Kalau pas sekolah bisa pindah jurusan, cuma dikasih waktu cuma sampai kelas 2. Jadi kalau kelas 1 udah nggak pindah.
Berarti lu masih kayak boleh leha-leha untuk pindah itu di pertengahan semester. Iya, pertengahan semester masih bisa di ini. Temen gue ada beberapa pindah Pindah karena dari emang gak kuat di, Emangnya di- pariwisata. Hmm. Emangnya seberat apa sih jurusan pariwisata? Tergantung sih, tergantung orangnya. Sebenarnya mungkin mereka kayak salah salah ngambil jurusan sih. Soalnya kalau UPW itu, gue nyebutnya UPW ya, UPW itu usaha perjalanan wisata. Hmm. Kalau UPW itu lebih ke kayak teori, hafalannya banyak, sejarah. Nah rata-rata mereka tuh pada nggak kuat. Jadi mereka mungkin kayak pindah ke perhotelan. Perhotelan tuh kayak lebih banyak praktek. Kalau perhotelan itu lu apa sih kerjanya, kayak jadi resepsionis gitu ya? Ya, gitu. Apa gue sering lihat tuh FB lu kalau lagi mungkin ke kayak trip-trip gitu kan, trip-trip acara sekolah juga kan. Ya. Nah ini gue pengen ngebahas masalah biaya nih. Kalau biaya kan mungkin kalau SMA negeri kan mungkin cuman bayar kayak nggak bayar SPP ya, cuman kayak bayar seragam atau bayar keperluan yang lain-lain. Nah kalau yang swasta pasti ya lu tahu kan bayarnya berapa, tergantung sama kualitas sekolahnya juga kan. Nah kalau SMK ini menurut lu gimana nih, kan udah lu pariwisata juga kan, lalu kayak field trip, bukan field trip sih bahasanya, kayak study tour ke Jakarta, Ya. itu lu udah masuk biaya awal atau gimana itu? Enggak, kalau study tour itu beda lagi. Sebenarnya pariwisata itu nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu mahal ya. Mahal, cuma ada beberapa jurusan yang lebih mahal lagi. Jadi diperlukan biaya banyak. Berarti lu yang lu setiap trip gitu lu bayarnya pas sebelum trip atau emang udah dari awal? Sebelum trip, Sebelum trip. kayak dikasih tahu misalnya 6 bulan sebelum trip gitu. Misalkan nih, lu tahu nih lu harga buat masuk ke tiket ini sama harga yang lu udah bayar itu, lu worth it nggak sih? Kayak masuk akal nggak sih? Masuk akal? Masuk akal banget, nggak kayak ada ambil alih gitu dananya. Enggak, karena kalau gue emang kalau buat transportasi mereka kayak kemarin LCC itu low cost carrier, jadi kayak Apa tuh low cost pesawat carrier? biasa gitu. Kayak apa? Seperti apa? Pesawat biasa. Kayak pesawat biasa. Oh, kayak anggaplah economy class. Ya ekonomi kelas. Kalau di airline sampai LCC. Nah itu kayak transfer mereka biasa aja kan, tapi mereka itu lebih ngembangin di kayak objek wisata yang bisa datengin, tour guide yang dikasih ke kita, kasih tour. Itu yang menurut gue yang lebih mahalnya sih. Kayak objek wisatanya bukan objek wisata yang biasa-biasa. Nah, jadi lu trip paling jauh itu kemana, Dit? Kalau untuk sekolah lu yang jurusan pariwisata? Kalau kemarin Singapura, Malaysia, Thailand. Oh, berarti lu itu ngapain itu? Ke tempat wisatanya atau kayak lu belajar tempat suatu daerahnya atau ngapain tuh? Nggak mungkin kalau dilihat di SG kayak enak gitu jalan-jalan kan. Aslinya dibentak-bentak. Itu kalian kesini, kalian guidingnya yang bener dong. Gimana sih check-in hotelnya kan gitu, sama kayak gitu. Jadi kalau lihat di SG kayak enak jalan-jalan. Termasuk kayak study exchange nggak sih? Kayak pertukaran pelajar gitu? Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Berarti lu kayak di sono tuh lu langsung terjun ke dunia praktek kayak ke hotelnya gitu ya? Jadi sebenarnya tuh dulu sekolah gue tuh bisa kayak pertukaran pelajar karena dulu sekolah gue tuh internasional. Cuma pemerintah Jakarta bikin peraturan baru, nggak boleh ada sekolah internasional, jadinya sekolah biasa aja. Tapi untuk sekolah internasional masih banyak sih ya, masih banyak yang ngelakuin study exchange gitu sih. Pesan-pesannya apa nih biar nih kayaknya cocok nih SMK nih. Lo itu gimana sih bahasanya? Gue sesuai sama passion lu, jangan maksain kayak ngeliat orang kayaknya enak dia masuk pariwisata jalan-jalan mulu, jangan kayak gitu kayak. Tapi ternyata lu sebenarnya nggak kuat jalan-jalan mulu, kayak lu gampang capek. Menurut gue sesuai di passion lu. Kayak misalnya enak nih masuk pizza, keren. Jangan kayak gitu, kayak sesuai di kapasitas diri lu sih. Berarti semua tergantung sama passion sama yang lu milikin gitu. Ya, karena nih menurut gua kalau lu capek tapi lu seneng itu lu ada di passion yang benar. Tapi misalkan kalau sebaliknya? Nah ya itu yang lu salah jurusan berarti. Soalnya banyak juga sih sekarang orang yang ngikutin temannya sih ya. Kayak misalkan, lu mau jurusan apa nih? Misalkan dalam satu kelompok itu ada sekitar 80% masuk ke jurusan ini. Mungkin yang lainnya sisanya bakal ngikut-ngikut. Gitu. Iya, jangan ikut-ikut juga, jangan ikut-ikut. Jadi jangan ya kayak gitu ya. Ya jangan ikut-ikut sih. Karena kalau misalnya nih lu ngikut temen lu nggak masuk sekolah, lu jadi kayak nggak semangat sekolah gitu. Nah itu dia tuh, itu banyak banget sih yang orang ngalamin juga sih. Sampai sekarang nyesel kan dia.
Jadi gitu ya tentang SMK SMK gitu ya. Berarti yang pertama SMK itu ada semacam UN tapi bahasnya bukan UN. UKOM, uji kompetensi. Uji kompetensi UKOM. Nah, kalau SMK itu jenjang waktunya berapa tahun ya? Apa sama kayak SMA? Sama 3 tahun. 3 tahun. Tapi ada yang nyampe D3 pariwisata itu bisa 4 tahun sih, 4 tahun. 4 tahun. Lu udah dapat kayak jabatan kayak ada tulisan D3-nya gitu. Kalau lu ngelanjutin setahun lagi. Aku dapat sertifikat kerjanya gitu loh dari lembaga yang buat ngeluarin sertifikatnya. Jadi poin pertamanya kalau SMA ada UN, bahasanya UN, mungkin SMK UKOM. Enggak, UN juga, tapi ada UKOM-nya. Ada, berarti campuran antara UN dan UKOM. Oke. Terus yang kedua tadi apa? Lulus SMK masih bisa kerja. Masih bisa masuk kuliah. Masih bisa. Terus SMK bisa sama kayak SMA, cuman kalau lu mau ngelanjutin pendidikannya lagi bisa nambah setahun gitu. Bisa nambah setahun. Plus dicap lu dapat jabatan D3. Tapi gue kayak baru dijelasin gitu sama guru gue kan, dia bikin grafik. Itu tuh kayak kalau kalian bingung mau kerja dulu apa sekolah dulu, dia bikin grafik. Ini misalnya 3 tahun. Misalnya lu kerja, gue kuliah 3 tahun, gue lulus kuliah, gue pengalaman kerjanya 0, nggak ada. Nah lu selesai kerja terus lulus kuliah 3 tahun lagi kan, 6 tahun kemudian, tapi lu udah punya pengalaman kerja 3 tahun. Ya paham. Lebih diuntungin yang punya pengalaman kerjanya gitu loh. Berarti ya kan semua tergantung sama passion. Kalau lu emang punya pengalaman kerja tapi lu nggak ngelakuinnya secara totalitas kan sama aja kan ya. Ya udah Dip, thank you nih udah ngisi podcast via video call. Asik. Siap. Ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Oke guys, terima kasih yang udah nonton podcast via video call yang pertama tentang perbedaan SMA dan SMK. Mungkin di next podcast gue bakal lanjutin lagi dengan tema yang berbeda. Siap. Oke guys. Bye.